Di suatu ruangan karaoke, nampaklah Lee Min Sung sedang berpesta dengan ditemani beberapa minuman, makanan lengkap dan juga wanita penghibur. Bagi Lee Min Sung sangatlah mudah untuk mengubah pandangan publik terhadapnya hanya dengan sedikit berakting. Berita-berita positif pun tersebar dengan sangat cepat dan juga meluas hanya dengan air mata buaya Lee Min Sung sebelumnya. Intinya meski telah banyak terjadi insiden, namun niat baik dari Ghoul the Reaper telah berhasil membelokkan fakta tersebut ke arah yang diinginkan oleh Lee Min Sung. Tiba-tiba masuklah seorang wanita yang sepertinya sudah kenal dengan Lee Min Sung. Dia adalah seorang wanita yang dipanggil oleh Lee Min Sung sebagai pahlawan industri hunter. Wanita ini meminta semua orang yang ada di sana untuk keluar, karena dia memiliki hal penting yang harus dibicarakan dengan Lee Min Sung. Dalam hatinya dia mengetahui jika Lee Min Sung memiliki kepribadian sangat menjijikan. Bajingan itu terlahir dengan sendok perak atau kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain. Dia mampu menjadi bintang Korea di usia remajanya. Maka dari itu Lee Min Sung memiliki harga diri yang sangatlah besar. Meski sekarang harga dirinya telah hancur berkeping-keping di saat kekacauan Gate terjadi beberapa tahun yang lalu. Di saat dirinya bangkit menjadi hunter hebat dengan rank A saat itu, ternyata hal yang tak terduga pun terjadi. Driver dari Lee Min Sung juga bangkit sebagai salah satu hunter rank S yang sangatlah langka di Korea. Tentu kisah tersebut diangkat pada sebuah artikel terkenal. Dan hal itu secara instan membuat hierarki yang selalu menjaga Lee Min Sung berada tetap di puncak untuk pertama kali memutarbalikkan situasinya. Namun meski begitu, pada akhirnya Lee Min Sung tetap bergabung ke Ghoul the Reaper milik Lim Tae-gyu. Wanita ini datang karena ingin membahas tentang bisnis dengan Lee Min Sung. Meski informasi yang dia dengar sangatlah rahasia dan tertutup, namun dia tahu jika Lee Min Sung memiliki sebuah bisnis terselubung yaitu tentang Stardust. Wanita ini ingin membeli dalam jumlah sangat besar, dan apakah kira-kira Lee Min Sung dapat menyediakan hal tersebut untuk dirinya? Lee Min Sung di sini menjelaskan jika jalur distribusinya sedang terhambat karena suatu masalah yang tak terduga. Maka dari itu akan sangat sulit untuk saat ini menyediakan permintaan besar seperti itu. Namun wanita ini merayu Lee Min Sung yang sangatlah hebat dan juga bisa diandalkan. Karena pasti Lee Min Sung selalu memiliki cara untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Akhirnya dengan terpaksa Lee Min Sung pun berkata jika dia akan berbicara dulu dengan rekan bisnisnya. Meski dalam hati sebenarnya Lee Min Sung enggan untuk menemui orang itu. Hal itu karena akhir-akhir ini sosok yang dimaksud olehnya telah mengabaikan pesan dari dirinya. Dan di suatu gedung apartemen yang sangat mewah, nampaklah seorang bocah yang terlihat sedang mengawasi keadaan sekitar. Beralih pada perburuan kelompok Suho. Mereka berdua bisa berburu dengan kompak dan juga sangat cepat. Yesil dan juga Grey terlihat tak kesulitan sama sekali saat membantai para goblin-goblin yang menyerang mereka. Tapi tak hanya Yesil dan juga Grey saja yang melakukan perburuan di sana. Ternyata Sang Yongmonak pun juga melakukan hal yang sama. Suho berusaha melatih dirinya supaya terbiasa dengan yang namanya pertarungan. Meski sebenarnya Suho sendiri sudah terlalu kuat untuk melawan para goblin-goblin yang ada di sana. Lalu Suho terlihat ingin memanggil kawanan goblin selanjutnya untuk mereka habisi. Namun Beru sempat sejenak menghentikan Yongmonaknya. Dalam hati Beru mengetahui jika pasti Yongmonaknya saat ini sangat bersemangat setelah mendengar informasi yang disampaikan Beru sebelumnya. Tujuan mereka semua saat ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang Aposhel Itarim dari Lee Min Sung. Hal itu tentu karena Lee Min Sung sendiri menjadi puncak dari industri ilegal Stardust. Mereka harus berasumsi jika pasti akan terjadi pertarungan hebat saat menemui Lee Min Sung nanti. Suho sempat menanyakan tentang bagaimana cara mereka bisa mendapatkan informasi tentang Itarim dari Lee Min Sung. Namun Beru menyampaikan jika hal itu mudah saja untuk dilakukan. Karena jika saja Lee Min Sung tak mau bekerja sama untuk memberitahukan mereka tentang informasi dari Itarim, maka Beru tinggal memakan mayat Lee Min Sung dan mendapatkan informasi dari dirinya. Hal ini dilakukan Beru karena dia telah diizinkan untuk memangsa manusia yang sudah teridentifikasi sebagai pihak musuh yang jahat. Namun masalahnya adalah hal itu akan bisa dilakukan ketika mereka memang benar-benar bisa mengalahkan Lee Min Sung. Selama mereka mendatangi asosiasi hunter sebelumnya, Beru telah melihat seluruh hunter yang ada di sana. Dan perkiraan Beru untuk saat ini, Yongmonaknya masih berada di tier hunter rank C saja. Dan untuk Grey berada di rank D, lalu untuk iblis wanita tak berguna Yesil berada di rank C saja saat ini. Lalu di saat Yongmonaknya dan juga Grey bergabung, setidaknya tuan mudanya tersebut berada di kisaran tingkat B rank lebih. Biasanya membutuhkan 10 hunter rank C untuk mengimbangi satu hunter rank B dan begitu pun seterusnya. Pada intinya mereka semua sekarang masih terlalu lemah. Dan untuk mengalahkan Lee Min Sung dalam Ghoul the Reaper, mereka harus menjadi lebih kuat lagi daripada yang sekarang. Nampaklah notifikasi didapatkan Suho di sana. Dia mendapatkan beberapa hadiah setelah menyelesaikan quest harian yang diberikan oleh sistem. Pemulihan status, poin status, dan juga random box pun didapatkan oleh Suho. Suho penasaran dengan mengapa saat ini dirinya tak bisa menumpuk jumlah musuh yang sudah dihabisinya. Apakah hadiah tersembunyi hanya akan terjadi sekali saja? Pertanyaan tersebut yang terngiang-ngiang di kepala Suho saat ini. Lalu dia pun membuka hadiah random box yang didapatkan melalui sistem.
Muncullah item Ashring untuk Suho pergunakan di sana. Item ini memiliki rank D dan memiliki efek meningkatkan poin status sense sebesar 5 poin. Dan setelah digunakan, poin status sense Suho saat ini telah mencapai 34 poin. Tapi dalam hati Suho dia merasa jika hal ini tak akan mengubah banyak situasinya saat ini. Suho sudah tak lagi bisa naik level dengan berburu goblin saja saat ini. Dan memburu para demon juga hanya meningkatkan 3% damage dari Vulcan Horn miliknya. Pada intinya Suho sangat ingin bertambah kuat dengan lebih cepat. Tapi permasalahannya itu akan terselesaikan jika saja Suho memiliki cara untuk memasuki dungeon dan membantai seluruh monster yang ada di dalamnya. Saat melihat-lihat pekerjaan di rumahnya, Suho hanya mendapatkan sebuah tawaran untuk menjadi seorang penggali ataupun pengumpul. Beru pun merasa jika pasti orang-orang di luaran sana tak ingin menaruh resiko dengan mengajak seorang hunter rank E dalam tim penyerang mereka, namun menyusup masuk ke sebuah gate. Hal itu juga tak dibenarkan oleh pihak asosiasi karena hal itu adalah hal yang sangat ilegal. Akhirnya Beru di sini menawarkan pada tuan mudanya untuk diukur ulang atau evaluasi rank kembali. Namun hal itu ternyata sangat dihindari oleh Suho, karena informasi kebangkitan keduanya akan terekspos dan pasti akan mencurigakan bagi pihak musuh. Karena saat ini Suho masih lemah dan merasa tak berguna. Maka dari itu Suho ingin menghindari berhadapan langsung dengan Apostle Itarim. Tapi Beru berkata jika Suho tak perlu terlalu mencemaskan Apostle Itarim. Hal itu karena jika memang Apostle Itarim bisa masuk ke dunia ini terlebih dahulu daripada Beru, maka mereka mungkin tak terlalu kuat seperti yang dibayangkan oleh tuan mudanya. Karena adanya pengaruh dimensional transfer, makhluk yang ada di luar semesta ini harus menggunakan Dimension Crack untuk menyeberang ke bumi. Dimension Crack ini ibaratkan sebuah jalur pipa yang menghubungkan kedua dunia. Dan pipa tersebut memiliki ruang jalur yang sangatlah sempit. Maka dari itu semakin kuat sosok yang akan melewati jalur tersebut, maka akan semakin kesulitan pula dirinya untuk melewati jalur itu. Lebih gampangnya mereka yang lemah akan cepat sampai dan mereka yang kuat akan lebih lama untuk sampai. Karena kekuatan besar mereka membuat ruangan tersebut bergesekan dan menghambat perjalanannya. Maka dari itu pasukan besar dari Sang Shadow Monarch dan juga Itarim akan kesulitan untuk datang ke semesta ini. Suho menyadari jika saat ini adalah waktu terbaik untuk dirinya menjadi lebih kuat lagi tanpa harus merisaukan Apostle Itarim. Karena pasti dia juga butuh waktu untuk memulihkan kekuatannya sama seperti Beru. Beru mengingat pesan dari rajanya Sung Jinwoo. Dia tak tahu keadaan dan juga situasi yang terjadi di bumi saat ini. Sung Jinwoo pun menyerahkan segala keputusan dan juga proses yang diperlukan pada Beru selama dirinya berada di bumi. Dan jika dalam prosesnya nanti Beru mengalami kesulitan dan butuh bantuan, maka kau bisa menggunakan ini sambil Jiwo memberikan sebuah kunci khusus pada Beru. Jiwo yakin jika dia pasti akan menjadi bantuan besar untuk Suho dalam berbagai cara. Beru tahu jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan kunci khusus tersebut. Tiba-tiba Suho pun terkejut setelah mengingat suatu hal yang sangat penting. Dia mengetahui sebuah cara untuk masuk ke dalam gate tanpa menarik perhatian orang lain. Dan hal itu tentu bukanlah sebuah cara yang ilegal. Cara itu sangatlah dekat dengan Suho selama ini. Di suatu gedung yang sangat mewah datanglah Suho ke tempat itu untuk menemui seseorang. Orang yang ditemui Suho dengan sangat ramah berbincang dengannya. Dia juga tak menyangka jika Suho membawakan sebuah proposal bisnis untuknya saat ini. Suho sangat yakin jika proposal yang dia bawa tak akan bisa ditolak karena memberikan banyak keuntungan. Beru di sini sangatlah terkesan dengan Young Monarch-nya, karena dia sudah bergerak lebih dulu untuk menemui sosok yang rajanya Sung Jinwoo katakan sebelumnya. Dia adalah Yu Jinho, CEO dari perusahaan game Jinsoft. Tercatat sebuah rekor login massal dalam sebuah game sebesar 12 juta lebih user di seluruh dunia. Game virtual reality ini sangatlah populer dan berhasil menjaga posisinya tetap berada di peringkat atas sejak dirilisnya game ini 4 tahun yang lalu. Game tersebut adalah Beautiful World. Game terbaik itu diciptakan oleh putra bungsu dari keluarga konglomerat. Dan perusahaan yang menaungi game hebat ini adalah Jinsoft. CEO dari perusahaan ini tak lain dan tak bukan adalah paman Suho sendiri yaitu Yu Jinho. Saat Suho tiba di gedung perusahaan Jinsoft, dia sudah disambut oleh orang suruhan sang paman untuk menjemput dan mengantarkan Suho ke kantornya. Suho merasa cukup heran dengan perusahaan pamannya ini. Karena di tempat ini banyak sekali terdapat para awakener daripada orang biasa. Pegawai pamannya tersebut mengetahui apa yang dipikirkan oleh Suho di sana. Dia pun menjelaskan sedikit, jika tak semua awakener ingin membahayakan nyawa mereka pergi ke dalam dungeon. Dengan gaji yang layak, mereka juga bisa mengambil misi ataupun bekerja sebagai seorang pengawal. Dan karena ada proyek besar yang sedang dikerjakan oleh Jinsoft, maka dari itu perusahaan mereka menyewa para awakener untuk bekerja di sana. Untuk info lebih lanjutnya, dia tak bisa membocorkan proyek besar tersebut pada Suho. Dan Suho sendiri memahami hal itu karena mungkin itulah kebijakan dari perusahaan. Ketika tiba di kantor sang paman, Suho pun disapa oleh Yu Jinho yang sekaligus adalah CEO dari perusahaan Jinsoft ini.
Pamannya Jinho sangatlah senang bisa melihat keponakannya sudah menjadi seorang awakener saat ini. Sang paman menyampaikan jika bibi Suho sangatlah mengkhawatirkan keadaan Suho selama ini. Suho pun hanya bisa meminta maaf pada pamannya, karena untuk akhir-akhir ini dia sangatlah sibuk sampai tak bisa menghubungi sang paman dan juga bibinya. Namun pada intinya, Yoon Jinho sangatlah bersyukur setelah melihat Suho yang sepertinya sudah banyak berkembang. Suho hanya tersenyum dan berusaha menutupi caranya untuk berkembang dengan cepat. Setelah itu Suho pun mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya untuk dilihatkan kepada pamannya. Yoon Jinho di sini keheranan dengan keponakannya itu, karena sudah lama mereka tak bertemu. Namun sekalinya bertemu, Suho langsung ingin membahas bisnis di sana. Yoon Jinho pun melihat proposal yang Suho bawa kepadanya. Dia tak menyangka jika keponakannya sudah tumbuh dewasa begitu cepat, hingga bisa memikirkan sebuah proposal seperti ini. Suho menjelaskan jika proposalnya ini tak akan merugikan sang paman dan juga tak akan bisa pamannya tolak. Pada intinya Yoon Jinho pun sudah bisa menangkap maksud dari keponakannya ini, jika dia meminta sang paman untuk membantunya masuk ke dalam sebuah gate secara legal. Suho mengajukan sebuah proposal kerjasama yang dimana perusahaan pamannya akan mendapatkan segala hal yang ada di dalam gate. Suho hanya membutuhkan bantuan dari pamannya untuk merekrut orang sebagai anggota tim untuknya. Itu pun digunakan hanya untuk standar memasuki sebuah gate saja. Bagi Suho saat ini dia bisa menyelesaikan dungeon rank C dengan sangat mudah. Tentu perkataan Suho membuat pamannya itu keheranan. Bagaimana bisa seorang hunter rank E dapat menyelesaikan dungeon rank C dengan sangat mudah? Namun Suho pun menyampaikan jika sebenarnya dia memiliki sebuah cara khusus untuk menyelesaikan sebuah dungeon sendirian. Sang paman pun sempat meragukan hal yang dikatakan oleh keponakannya itu, karena bagi dirinya saja yang memiliki rank D, hal seperti berburu sendirian akan sulit untuk dilakukannya. Yoon Jinho di sini sampai mengira jika apakah Suho bersikeras memasuki gate karena dia pikir ayah dan juga ibunya hilang di dalam gate. Yoon Jinho meminta Suho untuk bersabar terlebih dahulu jika memang itu alasannya, karena dia sendiri sudah menyewa seorang hunter untuk menyelidiki hilangnya ayah dan juga ibu Suho saat ini. Beru pun bertanya pada tuan mudanya jika apakah dia yakin untuk memberitahukan kebenarannya pada Yoon Jinho. Tanpa ragu Suho pun membenarkan hal itu, karena pamannya ini adalah orang yang sangat dia percayai. Suho pun di sini berkata pada pamannya jika dia sebenarnya adalah seorang awakener yang bisa naik level. Lalu dia juga menjelaskan pada pamannya jika ada penyusup dari semesta lain yang saat ini bersembunyi di bumi mereka saat ini. Dan untuk menghentikan mereka, Suho harus membunuh para monster dan menaikkan levelnya. Suho harus lebih kuat lagi hingga dirinya yakin bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya tanpa ragu. Yoon Jinho awalnya mengira jika seluruh perkataan Suho seperti sedang membicarakan plot cerita dari game terbaru yang akan dia rilis setelah ini. Proyek gamenya tersebut dinamai dengan solo leveling. Pasti saat ini Suho sedang mengepranknya dan menyembunyikan sebuah kamera untuk merekam aktivitas mereka saat ini. Yoon Jinho pun menjelaskan jika plot cerita dari solo leveling hampir sama dengan apa yang sudah Suho katakan sebelumnya. Jika sang player akan menjadi seorang awakener dan harus naik level sendirian menggunakan kekuatannya sendiri. Dia memulai ranknya dari peringkat E, lalu sampai pada akhirnya akan melebihi para rank S lainnya. Lalu tugas terakhirnya adalah melindungi dunia ini dari segala macam mara bahaya yang akan datang. Suho pun sangat familiar dengan cerita pamannya tersebut, karena sepertinya cerita tersebut diambil dari kisah ayahnya Sung Jinwoo. Di saat Yoon Jinho masih mengoceh tak karuan, Beru yang tak memiliki kesabaran pun keluar dan merasa jika Yoon Jinho masihlah konyol seperti biasa. Karena menurut Beru, Jinho pasti masih memiliki ingatan yang samar-samar tentang dunia yang sudah terlupakan. Tentu setelah melihat Beru, membuat Jinho pun sangat terkejut karena bagaimana bisa seonggok wajah semut berbicara bahasa manusia terhadapnya. Beru lalu meminta izin pada tuan mudanya untuk membantunya di sana. Beru berkata pada Yoon Jinho, jika di masa waktu yang sudah terlupakan, Yoon Jinho adalah anak buah dari rajanya dan selalu menjadi ekor dari sang raja. Di antara semua manusia, Yoon Jinho adalah orang yang sudah sangat sering melihat pertarungan Beru dan juga anak buahnya. Momen stimulasi tersebut sangatlah kuat, hingga pasti akan tertanam dalam jiwa Yoon Jinho. Tanpa berbasa-basi lagi, Beru pun mengeluarkan kunci pemberian rajanya Sung Jinwoo di sana. Itu adalah hadiah dari sang raja untuk Yoon Jinho. Di saat kunci tersebut digunakan oleh Beru untuk membuka ingatan Yoon Jinho, tiba-tiba Yoon Jinho pun berpindah ke sebuah ruangan putih bersih di sana. Dia melihat suatu sosok mendekatinya dengan perlahan-lahan. Sosok tersebut menggunakan sebuah baju zira lengkap dan sangat mirip dengan Yoon Jinho. Seluruh ingatan di masa lalu saat dirinya pertama kali bertemu Sung Jinwoo pun muncul di dalam otaknya. Selamat dari insiden Lizard, keinginan membangun sebuah guild, hingga berpetualang bersama dengan Hyungnimnya Sung Jinwoo. Teringat suatu momen yang sangat istimewa bagi dirinya. Momen tersebut adalah di mana saat dirinya minum bersama dengan Hyungnimnya Sung Jinwoo. Saat itu Jinwoo pun berkata, jika dia akan menganggap Yoon Jinho sebagai adiknya sendiri. Air mata pun tak bisa berhenti keluar dari mata Yoon Jinho saat ini. Yoon Jinho pun mengerti sekarang, jika dia ingin bertemu dengan Hyungnimnya lagi, satu-satunya cara adalah dengan membuat Suho menjadi lebih kuat lagi. Suho penasaran dengan apa yang sudah Beru perbuat pada pamannya.
namun baru berkata pada sang Yongmonaknya untuk tenang saja, karena Yoon Jin Ho saat ini hanya mendapatkan ingatan lamanya. Singkatnya, setelah dijelaskan seluruh hal yang terjadi, Yoon Jin Ho pun mengambil kesimpulan jika Sung Jin Woo memiliki kekuatan tak terbatas dan Suho sekarang juga mewarisi kekuatan dari ayahnya. Suho pun membenarkan hal tersebut meski kekuatan miliknya sedikit berbeda dari sang ayah. Jin Ho merasa tak heran lagi dengan Sung Jin Woo yang melindungi semesta ini sendirian saja, karena memang sejak dulu dia orangnya memang seperti itu, ungkapnya. Yoon Jin Ho pun juga heran dengan Suho yang dimana saat ini berada di situasi mendesak namun masih menawarkan penawaran yang menguntungkan baginya. Karena pamannya sekarang tahu seluruh situasinya, maka dia tak bisa menganggap Suho sebagai anak kecil lagi. Maka dari itu dia menerima penawaran Suho sebagai rekan bisnisnya sekarang. Dalam hati Yoon Jin Ho pun dia sangat kagum dengan Hyunim-nya, karena dia kembali lagi mengambil jalan yang sangatlah sulit. Lalu untuk ingatan ini yang diberikan kepadanya membuat Jin Ho pun menjadi sadar jika dia sekarang telah diberi kesempatan lagi oleh Hyunim-nya Sung Jin Woo. Maka dari itu apapun yang terjadi, Yoon Jin Ho pun pasti akan membantu Suho sebaik mungkin. Singkatnya, tibalah Suho di raid yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Nampak beberapa hunter yang sudah berkumpul di sana. Memang keadaan mereka cukup memprihatinkan, seperti ada yang terluka, pemabuk, dan juga hunter yang terlihat tak begitu kuat juga ada di sana. Mereka disewa oleh Yoon Jin Ho hanya untuk memenuhi persyaratan masuk saja. Maka dari itu mereka tak perlu ikut masuk ke dalam dungeon yang dimasuki oleh Suho. Sempat salah satu hunter menanyakan perihal gaji mereka kepada Suho. Dan Suho pun membenarkan syarat tersebut jika mereka akan tetap dibayar meski tak ikut masuk bersamanya ke dalam gate. Namun di sini dia sempat mengingatkan Suho jika dungeon itu sangatlah berbahaya. Mustahil jika seorang diri saja untuk menyelesaikannya. Dengan senyum tersirat dari balik topengnya, Suho pun berterima kasih karena dia sudah diingatkan seperti itu. Suho pun beranjak pergi untuk segera memasuki gate tersebut sendirian. Suho akhirnya menyadari jika sang ayah telah mengalahkan banyak musuh sendirian saja. Dan bahkan dia masih menjalani kehidupan sepinya tersebut sampai saat ini. Itulah sebabnya di dalam sistem party yang diberikan pada Suho sekarang, dia bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang dari sang ayah melalui niatan tersembunyinya ini. Tapi Suho tak ingin membiarkan sang ayah menanggung semua beban ini sendirian saja. Mari kita mulai misi peningkatan level sekarang. Terlihatlah Lee Min Sung yang tiba di suatu gedung apartemen mewah untuk menemui seseorang. Dengan menggunakan masker yang hampir menutupi seluruh bagian mukanya, dia meminta pada sang sopir untuk bersiaga di sekitar wilayah ini. Sudah 3 bulan dirinya tak menghubungi orang yang akan ditemuinya ini. Saat memasuki gedung tersebut, salah satu pegawai kebersihan yang bertugas pun bisa mengenali wajah Lee Min Sung meski dia menggunakan masker di sana. Hal itu karena memang Lee Min Sung merupakan tokoh yang cukup terkenal di Korea. Apalagi dengan berita yang baru saja keluar, dia menjadi orang yang berimage baik sampai-sampai disebut sebagai pahlawan bagi para hunter. Dari kecil Lee Min Sung sudah biasa dihormati dan juga dijunjung tinggi oleh semua lawan bicaranya. Seluruh karir yang dia jalani terasa sangat mulus, seakan-akan dia melalui jalan pintas saat menjalaninya. Bahkan dia dikenal sebagai sosok pangeran Asia. Namun pada akhirnya setelah kekacauan Great Catalysm, dia hanyalah menjadi seorang awakener rank A saja. Lee Min Sung pun berpikir jika dirinya akan terus hidup sebagai salah satu predator puncak seperti yang dialaminya selama ini. Namun fakta didapatkan jika sopir yang selama ini bersamanya malah mendapatkan kebangkitan sebagai awakener rank S. Hal itu tentu meruntuhkan impian Lee Min Sung karena hunter rank S lah yang akan menjadi predator puncak di dunia baru mereka ini. Bagi Lee Min Sung sendiri, dia sudah berusaha membangun kembali struktur pondasi piramida terbaliknya. Dia berusaha untuk berjaya kembali di puncak dan menguasai seluruh hal yang dia inginkan. Bahkan jika dia harus bekerja sama dengan para demon sekalipun. Tibalah Lee Min Sung di ruangan sang sosok yang akan ditemuinya. Namun sebelum bertemu dengan sang sosok itu, dia harus melewati semua bawaan setianya yang selalu bersiaga di sekitar tuan mereka. Lee Min Sung sangat muak melihat para boneka kosong yang dipenuhi dengan senyuman palsu itu. Sampai pada akhirnya, Lee Min Sung pun bertemu seorang bocah yang beranjak remaja di sana. Dengan rambut putih dan warna mata emasnya, membuat Lee Min Sung pun mengetahui dialah sosok yang akan ditemuinya saat ini. 3 bulan yang lalu di saat terakhir Lee Min Sung menemuinya, sosok itu masih dalam bentuk bayi yang akan selalu dibawa oleh sang sekretarisnya di sana. Namun sekarang sudah berbeda, karena ternyata sosok apostel tersebut sudah memiliki bentuk yang baru. Menurut pandangan Lee Min Sung, sosok apostel ini semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Namun pada faktanya dia hanyalah memulihkan kekuatan aslinya, yang sengaja dia telah bagi menjadi beberapa fragmen-fragmen dan mengirimkannya ke dunia ini melalui dimensional antar semesta luar. Dan saat pertama kali sampai ke dunia ini, wujud fragmen terlemahnya lah yang berhasil sampai terlebih dahulu. Fragmen terlemahnya itu adalah wujud bayinya. Dan wujudnya saat ini bisa dibilang adalah upgradean dirinya yang telah bergabung dengan fragmen keduanya. Meski memori sang apostel masih ada, namun kepribadian yang dimiliki menjadi berbeda dari sosok yang diketahui Lee Min Sung sebelumnya.
Lee Min Sung merasa pusing dengan penjelasan rumit tersebut. Namun untuk mempermudahnya, di sini sang apostle meminta Lee Min Sung untuk tak bersikap so akrab terhadap dirinya. Lee Min Sung pun di sini tak peduli dengan kepribadian sang apostle atau apalah itu. Yang dia inginkan adalah janji dari sang apostle sebelumnya. Janji tentang kekayaan, ketenaran, dan juga pemusnahan hunter rank S yaitu Lim Taegyu. Melihat sang apostle tak melupakan janjinya, membuat Lee Min Sung pun sedikit lega. Lalu untuk masalah utamanya, sang apostle pun bertanya tentang apa hal yang membuat Lee Min Sung menemuinya saat ini. Memang cukup aneh, sang pemilik gedung apartemen ditanyai mengapa dirinya berada di rumahnya sendiri saat ini. Namun, karena di sini Lee Min Sung memang ingin membahas case spesial, maka dia pun ingin meminta sedikit bantuan dari sang apostle. Hal ini terpaksa Lee Min Sung lakukan karena ada sebuah masalah dengan tempat produksi Stardust. Baru-baru ini, Guild Hena yang selalu menyediakan bahan bakar dan pabrik kedua di Seoul telah dihancurkan. Maka dari itu Lee Min Sung pun ingin meminta stok Stardust jika memang hal itu memungkinkan. Sang apostle penasaran dengan sebab mengapa bisa pabrik dan juga Guild Hena bisa diserang. Namun kabar yang didengar oleh Lee Min Sung dari salah satu penyintas yang selamat, sosok hunter yang menyerang mereka menggunakan sebuah masker aneh dan juga sebilah buah pedang. Sang apostle kembali menyambung pertanyaannya. Jika Lee Min Sung lah yang sebelumnya mengatakan tak akan terjadi masalah dengan proses pembuatan Stardust. Namun mengapa hal ini bisa terjadi? Dia sangat menyayangkan kepribadian dalam bentuk bayinya. Karena mengapa dia bisa sampai memilih Lee Min Sung yang payah ini menjadi bidak miliknya. Mendengar hal itu sempat membuat Lee Min Sung tersulut emosinya. Dengan secepat kilat, dia sudah menghunuskan belati tajam miliknya pada leher sang apostle. Lee Min Sung pun mengatakan jika dia bukanlah cangkang kosong yang dicuci otaknya seperti halnya semua anak buah dari sang apostle. Lee Min Sung adalah seorang hunter rank A yang bisa saja membunuh sang apostle sebelum dirinya memulihkan kekuatannya jika dirinya dibuat kesal. Bagi sang apostle, biasanya hunter manusia menilai kekuatan atau rank seorang hunter melalui jumlah mana mereka dan menganggap hal itu sebagai simbol kekuatan. Menurutnya, tindakan tersebut adalah hal yang sangat tidak beradab. Aura kekuatan yang begitu mencekam seketika dirasakan oleh Lee Min Sung di sana. Dan fakta didapatkan jika seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar wilayah gedung milik Lee Min Sung sudah dia kendalikan dan dicuci otaknya. Alasan mengapa kepribadian sang apostle sebelumnya memutuskan bahwa Lee Min Sung diperlukan adalah untuk kepentingan bertahan hidup. Dan karena dirinya sekarang memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, maka hubungan yang mereka miliki dapat berubah kapan saja tergantung seberapa kompeten Lee Min Sung dalam pekerjaannya. Dan terlihat seluruh hunter yang sudah dicuci otaknya oleh sang apostle sudah bersiap membantai Lee Min Sung kapan saja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh sang apostle di sana. Sambil membuang belati tajam miliknya, Lee Min Sung pun hanya beralasan jika dia hanya bercanda dan bermain-main saja. Dia ingin menguji jika apakah mereka benar-benar mampu membunuh hunter yang S atau tidak. Sang apostle di sini memaafkannya karena memang Lee Min Sung masih dirasa berguna untuknya saat ini. Lalu diberikanlah skoper stimulan yang sudah dipadatkan ratusan kali dari Stardust biasanya. Dengan mencairkan stimulan ini, maka Lee Min Sung pun bisa memproduksi Stardust dalam jumlah yang sangat besar. Dan Stardust ini cukup berbeda dari produk sebelumnya, karena Stardust ini juga bisa digunakan oleh hunter rank tingkat atas sekalipun. Maka sang apostle pun menawarkan Lee Min Sung untuk mencoba menggunakannya di sana. Tentu hal itu pasti akan ditolak oleh Lee Min Sung, karena pasti akan membawa dampak buruk di kemudian hari. Lee Min Sung mungkin saat ini telah melepaskan seekor monster yang tak terbayangkan kekuatannya di bumi. Namun bagi Lee Min Sung itu bukanlah urusannya selama keinginannya dapat tercapai. Di sisi lain, sang apostle bisa merasakan jika fragmen lainnya akan segera tiba di bumi. Karena setelah dia bisa menyatu dengan fragmen kekuatan, maka dia tak perlu lagi bersembunyi di dunia ini. Di tempat lain terlihatlah Yesil dan juga Grey berusaha mengalahkan sosok ular rasakan Venom. Terlihat juga Suho yang semakin berkembang dan mampu meremukan leher dari sang ular dengan tangan kosong di sana. Sang apostle menunggu saat dirinya telah bergabung dengan seluruh fragmen miliknya. Dan di saat hal itu terjadi, maka itu adalah saat dimana invasi yang sebenarnya akan dimulai. Para hunter yang dibayar oleh Yoon Jin Ho pun sempat meragukan pekerjaan ini. Karena mereka merasa, jika apakah mungkin mereka akan benar-benar dibayar 5 juta won per orang hanya dengan berdiam diri di depan gate seperti ini. Dan satu-satunya syarat adalah untuk tak membocorkan informasi ini ke pihak manapun. Sempat perdebatan terjadi di tempat itu karena mereka sudah melakukan pembersihan ini sebanyak 4 kali. Dan mereka memang benar-benar dibayar hanya untuk menunggu pemuda tersebut sampai menyelesaikan dungeon-dungeon yang dimasukinya. Namun jika diteliti lebih dalam lagi, memang raid ini sangatlah aneh dan mencurigakan. Dia masuk tanpa membawa healer ataupun tim pendukung lainnya. Lalu bagaimana bisa raid ini mendapatkan untung jika memang pemuda ini hanya menutup gate tanpa mengumpulkan apapun yang ada di dalam gate. Ditambah lagi yang aneh adalah, awalnya pemuda ini masuk ke gate rank D. Namun saat ini dia masuk ke gate rank C. Tentu mereka semua penasaran dengan apa yang sebenarnya Suho lakukan di dalam gate sendirian.
Beralih ke dalam gate yang dimana awalnya Suho masuk seorang diri saja. Di dalam terlihat seluruh shadow milik Suho diperintahkan mengerjakan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh tim penambang. Lalu untuk Yesil dan juga Grey, mereka mendapatkan tugas untuk mengumpulkan mayat monster-monster yang sudah dikalahkan. Dan untuk Suho sendiri, dia memiliki tugas untuk menghabisi bos sendirian. Hal itu dilakukan tentu untuk mempermudah dirinya mendapatkan XP dari bos tersebut. Bos monster yang dilawan Suho terlihat menyerangnya dengan sangat kuat dan juga cepat. Namun Suho dapat menghindari seluruh serangan tersebut dengan cukup mudah, karena Suho memadukan kelincahan serta insting refleks supernya menjadi satu. Suho pun menyerang sang bos menggunakan skill Storm Slash miliknya. Terlihat jika serangan tersebut memang sangatlah kuat, namun bos laba-laba raksasa tersebut masih tak bergeming sedikit pun. Yang unik di sini adalah Suho menggunakan senjata belati yang dulu pernah digunakan oleh Sung Jinwoo, yaitu Rasaka Venom. Tapi meski begitu, karena pertahanan sang bos terlalu kuat, hal itu pun membuat Suho pun harus bekerja lebih keras lagi untuk mengalahkan sang bos monster tersebut. Merasa kurang puas setelah menggunakan senjata belati tersebut, akhirnya Suho pun melemparkan belati tersebut tepat ke muka sang bos laba-laba itu. Tentu serangan remeh itu tak dapat melukai sang bos monster. Namun dengan sangat cepat Suho pun melancarkan pukulan super kuatnya tepat dan sangat telak pada sang bos monster tersebut. Suho di sini merasa lebih puas ketika bertarung menggunakan tangan kosong seperti ini. Dan cerdasnya Suho adalah dia juga menggunakan skill Ruler's Authority-nya untuk mengendalikan belati yang sebelumnya dia lemparkan. Hal ini menunjukkan jika Suho sudah menjadi semakin kuat dan memiliki tingkat konsentrasi di luar nalar. Dia sekarang sudah mampu menghadapi bos monster rank C sendirian. Maka setelah ini, Suho pun akan menantang bos monster di rank B tentunya. Di sela-sela pertarungan, muncullah suatu ide gila yang tak biasa di kepala Suho. Dia selalu menggunakan skill Ruler's Authority-nya untuk memindahkan barang ataupun suatu benda. Jadi Suho berpikiran, karena dia seorang pengguna tinju tangan kosong, maka bagaimana jika skillnya tersebut dipadukan dengan tinjuannya? Hal itulah yang membuat Suho penasaran saat ini. Maka daripada penasaran, Suho pun langsung mencoba mempraktekannya di sana. Melompatlah Suho ke udara dengan sangat cepat. Lalu dengan kepalan tangan yang sudah bersimarkan energi mana, dengan dipadukan oleh skill yang terfikirkan sebelumnya, hantaman keras lainnya gunung besar yang jatuh pun seketika menimpa sang bos monster tersebut dengan sangat telak. Seketika notifikasi pun muncul yang memberitahukan bahwa Suho telah berhasil mengalahkan bos laba-laba tersebut. Meski serangan terakhirnya begitu kuat dan juga mematikan, tentu hal itu membuat Suho pun sangat mudah kelelahan. Maka dari itu serangan sedahsyat itu tak akan bisa Suho gunakan berulang kali dalam suatu pertarungan. Dalam hati Suho berpikir jika ada banyak cara untuk memanfaatkan kemampuan Ruler's Authority miliknya. Kembalilah Suho menemui teman-temannya. Yesil yang sedari awal khawatir pun terlihat senang setelah melihat Yongmonaknya telah berhasil mengalahkan sang bos monster sendirian saja. Untuk Beru sendiri, dia merasa sangat bangga dengan tuan mudanya karena dia bisa mengalahkan bos monster tanpa bantuannya sedikit pun sekarang. Suho pun hanya tersenyum kecut dan meminta Beru untuk segera melahap magic crystal dari sang bos monster untuk memulihkan sedikit kekuatannya. Seluruh pekerjaan pun sudah terselesaikan dengan sangat baik menggunakan formasi seperti ini. Lalu Suho pun mencoba mengakses fitur shop pada sistem. Dia sangat senang karena bisa menjual barang yang didapatkan dari dalam dungeon ataupun membeli item yang Suho butuhkan. Beru pun merasa jika tuan mudanya saat ini sudah mendekati kekuatan Hunter rank B jika disetarakan dengan Hunter lainnya. Suho pun juga di sini tak terlalu terkejut karena ternyata Suho telah naik 8 level setelah melakukan raid kali ini. Yang unik di sini adalah Beru juga merasakan seiring Suho naik level di sana, Yesil dan juga Grey terasa semakin kuat pula mereka sekarang. Hal itu dibenarkan oleh pendapat Yesil yang merasa jika kekuatannya pulih sedikit demi sedikit, seiring dengan banyaknya mereka bertarung dan mengalahkan monster-monster yang ada. Yesil pun merasa keheranan, karena bagaimana bisa dia memulihkan kekuatannya tanpa meminum darah sedikit pun seperti kebiasaan klan iblis lainnya. Namun yang membuat Suho terkejut adalah sekarang Yesil dan juga Grey memiliki level layaknya seorang player tak seperti sebelumnya. Yesil tentu di sini keheranan, karena mereka bukanlah seorang player seperti rajanya Sung Jinwoo dan tuan mudanya Suho. Lalu bagaimana bisa mereka sekarang memiliki level dan juga bisa bertambah kuat seperti sang tuan muda? Meski tak bisa melihat status Windows dan mengalokasikan status poin sesuai dengan keinginan sang player, namun hal ini tentu sudah sangat menguntungkan karena Yesil dan juga Grey bisa bertambah kuat seiring dengan kenaikan level mereka. Meski begitu masih banyak teka-teki yang perlu dipecahkan oleh Suho tentang sistem tim party yang dimilikinya saat ini. Merasa penasaran, maka Suho pun ingin menguji Yesil dan juga Grey di sana. Apakah mereka sungguh bisa naik level atau tidak dengan cara berburu ke dungeon lainnya saat itu juga. Tentu hal itu membuat Yesil dan juga Grey sangat terkejut karena tuan mudanya seperti seorang maniak pemburu sekarang. Beru juga sempat menasehati tuan mudanya untuk tak ketagihan dengan suatu hal, karena itu nanti akan berdampak buruk bagi tuan mudanya.
Lalu di saat mereka semua ingin menyelesaikan quest harian di Shadow Dungeon, tiba-tiba muncullah sebuah gate berwarna merah dengan energi panas yang sangat kuat terpancar dari dalam gate tersebut. Tentu mereka menjadi penasaran mengapa tiba-tiba ada sebuah gate di dalam Shadow Dungeon seperti ini. Sempat Suho menanyakan hal ini pada Beru, namun bahkan Beru sendiri merasa tak yakin jika hal seperti ini akan bisa terjadi. Tiba-tiba muncullah suatu urgent quest untuk Suho dari sistem. Karena sistem mendeteksi dimensional crack pada gate tersebut, Suho pun diminta untuk segera menutup gate itu secepatnya. Mengetahui hal itu membuat Suho pun menjadi sangat bersemangat. Dengan cepat, Suho pun memberikan sebuah mantel yang memiliki efek tahan terhadap hawa panas pada Grey dan juga Yesil. Berhubung mereka sebelumnya ingin melakukan raid, maka kebetulan yang sangat menguntungkan bagi mereka pun terjadi sekarang. Suho mengajak semuanya untuk segera masuk. Terlihatlah padang pasir yang sangatlah luas terhampar di sana, dengan piramida yang menghiasi di tengah-tengah padang pasir yang sangatlah panas tersebut. Ini adalah dungeon bertipe field yang ada di Mesir, dan biasa disebut dengan piramida field. Nampaklah seorang hunter bernama Liu Xiang dari Guild Ashura yang memiliki rank B di sana. Dia sedang dikepung oleh beberapa hunter lainnya. Mereka sedang memperdebatkan wilayah kekuasaan di dungeon field ini. Pada intinya, Liu Xiang pun bersikeras jika dungeon field ini adalah properti milik Guild Ashura, karena mereka lah yang pertama kali berada di tempat ini. Namun sang lawan bicara tak peduli dan mengancam Liu Xiang untuk segera pergi dari tempat ini sekarang juga atau dia akan membunuhnya. Dia mendeklarasikan jika dungeon field ini berada di bawah naungan guild miliknya. Jika Liu Xiang tetap keras kepala, maka itu akan dianggap sebagai deklarasi perang antar guild olehnya. Tentu Liu Xiang merasa tak percaya dengan situasi yang terjadi saat ini. Mengapa juga dia bisa bertemu dengan Guild Avenger di tempat seperti ini? Sosok yang ada di hadapannya sekarang adalah salah satu hunter dengan rank A di Guild Avenger bernama Radolf. Namun tiba-tiba di tengah perdebatan itu, Suho pun muncul dan menanyakan keadaan dan situasi pada mereka semua. Jika saat ini sebenarnya dia sedang ada di mana. 20 menit sebelum kejadian, tibalah Suho, Grey, Yesil, dan juga Beru di dungeon bertipe field tersebut. Tentu dungeon dengan area gurun ini sangatlah panas seperti yang diperkirakan oleh Suho sebelumnya. Beru di sini memberitahukan pada Young Monarch-nya jika dia merasakan suatu energi yang sangat kuat dari dalam piramida tersebut. Lalu akhirnya Suho pun menyaksikan suatu hal yang cukup aneh di tempat tersebut, karena terdapat beberapa mobil dan juga kawat berduri yang melingkari beberapa wilayah di sana. Biasanya mesin tak akan bisa dioperasikan ketika berada di dalam dungeon. Menurut Yesil sendiri, mungkin saja mereka saat ini tak berada di dalam dungeon. Mereka berasumsi jika saat ini Suho dan semuanya telah menyeberangi dunia melewati sebuah gate. Suho pun berpikiran, selama gate asli mereka sebelumnya yang berada di Korea tetap ada, maka mereka masih bisa keluar dari sana kapan saja. Situasi membingungkan ini membuat Suho pun penasaran dan ingin memeriksa gate asli mereka yang berada di Korea sebelumnya. Tapi setelah memeriksa gate sebelumnya di Shadow Dungeon, hal mengejutkan pun terjadi, karena ternyata gate yang ada di Korea sebelumnya sudah menutup dan menghilang dari tempatnya. Hal itu tentu membuat para hunter sewaan sebelumnya panik, karena mereka mengira bos mereka yaitu Suho telah gagal dan mati saat menutup gate tersebut. Mereka pun sesegera mungkin menghubungi kontak darurat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Suho. Kembali ke masa kini di tempat Suho berada, perdebatan antara dua kelompok guild tersebut sempat terhenti karena keberadaan Suho di sana. Suho merasa jika dia beruntung, karena setelah masuk ke dalam piramid, dia bisa bertemu dengan orang-orang ini. Dengan bahasa yang mereka gunakan sekarang, Suho pun berasumsi jika dia pasti saat ini berada di negara lain. Meski terbata-bata, namun Suho setidaknya pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya. Liu Xiang pun menyadari jika Suho adalah seorang hunter lainnya. Maka dari itu, dia pun sadar jika wilayah ini sudah diketahui oleh banyak pihak dan mereka berencana untuk merebut wilayah ini dari tangan Guild Ashura. Radolf pun merasa cukup jengkel karena banyaknya serangga yang mengganggu pekerjaannya saat ini. Radolf pun di sini teringat akan pesan dari ketua guildnya. Ketua guildnya ini adalah sosok yang terlihat memiliki tubuh kekar dan dipenuhi dengan tato. Lalu sang ketua Guild Avenger itu pun berkata, jika sang nenek telah membuat sebuah ramalan, kehidupan yang lahir dari kematian akan segera menghancurkan segelnya dan akan muncul ke permukaan bumi. Dia akan muncul dari makam dengan kekuatan untuk membangkitkan mereka semua yang sudah mati. Lalu berbarengan dengan pesan dari sang nenek, tiba-tiba muncullah dungeon bertipe Pyramid Field di wilayah Mesir. Tentu hal ini bukanlah suatu kebetulan semata, karena sesuai dengan ramalan tersebut, piramid merupakan sebuah makam dan tak jauh-jauh dengan perihal kematian. Maka dari itu sang ketua meminta Radolf untuk mengeklaim dungeon field tersebut supaya berada di bawah naungan Guild Avenger. Ketuanya itu berniat akan melakukan raid setelah urusannya selesai nanti. Dan dengan sangat tegas sosok itu pun mengatakan, jika ada guild lain yang mengganggu niatannya tersebut, maka Radolf sudah mengetahui hal apa yang harus dia lakukan di sana.
Radolf pun memperingatkan Suho untuk tak ikut campur dalam masalah perebutan wilayah ini. Karena jika dia memang masih nekat untuk ikut campur dan berniat merebut dungeon ini dari Guild Avenger, maka mau tak mau Radolf pun harus menghabisinya juga di sana. Suho yang memiliki misi urgent pun tentu tak bisa mundur lagi. Maka Suho pun menolak perintah Radolf saat itu. Dalam sekejap Radolf pun sudah melesat dan bersiap menebaskan kapak kuatnya pada Suho di sana. Semua orang sangat terkejut dengan serangan cepat dan begitu mendadak tersebut. Namun di sini ternyata Suho sedikit bergerak menghindari tebasan kapak itu. Lalu dia juga sudah bersiap untuk membalas serangan Radolf di sana. Hal itu Suho lakukan karena memang yang mengawali serangan bukanlah dirinya, melainkan Radolf itu sendiri. Dengan sangat percaya diri karena levelnya sudah meningkat, Suho pun memberikan pukulan kuatnya pada Radolf di sana. Suho merasa jika pasti musuhnya tak akan mati dengan satu pukulan saja. Ditambah lagi, Suho menghantamkan pukulannya tepat pada armor yang sangat tebal milik Radolf di sana. Dan benar saja, pukulan Suho tak berdampak apapun pada Radolf, dan malah membuat pria itu menjadi sangat kesal dengan bocah kurang ajar di hadapannya. Satu pukulan kuat telak bersarang pada pipi Suho, hingga pukulan tersebut membuat Suho melesat jauh menghantam dinding yang ada di area tersebut. Radolf pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk menghabisi semua orang dari Guild Ashura termasuk dengan bocah Asia itu. Yesil dan juga Grim merasa sangat marah karena mereka sudah berani-beraninya melukai Young Monarch-nya. Dan untuk Guild Ashura sendiri, mereka juga sudah bersiap untuk bertarung melawan musuh-musuhnya. Suho pun bangkit dan menenangkan Beru yang terlihat khawatir karena pertarungan sudah terjadi. Maka Suho pun berpikir jika mau tak mau dia harus mengalahkan siapapun yang menghalangi misi urgentnya tersebut. Dan Suho yakin untuk saat ini jika kelompok yang dipimpin oleh pria berarmor sebelumnya itu adalah musuh baginya. Suho pun memanfaatkan kelincahan miliknya untuk bergerak ke atas langit-langit dan menghantamkan satu tendangan ke salah satu musuh layaknya pegas yang memantul dengan sekuat tenaga. Dengan senyum penuh gairah, pria tersebut tak menyangka jika hunter lemah seperti Suho bisa bertahan saat melawan guild besar seperti mereka. Suho pun berusaha semaksimal mungkin untuk menyerang musuhnya. Namun pria itu dapat menangkis seluruh serangan Suho. Hal ini membuat Suho pun sangat penasaran dengan sekuat apa mereka sebenarnya. Suho ingin menggunakan teknik baru yang dia ciptakan. Namun dia ragu jika teknik itu akan sangat berbahaya untuk nyawa musuhnya. Suho takut kelepasan dan tak sengaja membunuh musuhnya di sana. Namun tiba-tiba tebasan pedang tajam pun menebas musuh Suho di sana. Suho pun berterima kasih pada Li Xiang di sana. Li Xiang sendiri menyadari kemampuan hebat yang dimiliki oleh Suho. Namun untuk keraguan Suho barusan menunjukkan jika Suho sepertinya takut untuk membunuh sesama manusia. Li Xiang memberikan saran pada Suho di sana. Jika bukan hanya Magic Beast saja yang menjadi ancaman bagi para hunter. Karena Suho juga harus waspada terhadap lizard ataupun ranker palsu. Dalam hati Suho pun sedikit tersadar jika persiapannya saat ini masihlah belum matang. Karena sebelumnya dia sangat yakin pada kekuatannya. Namun pada faktanya Suho tak terlalu keras dan bersungguh-sungguh saat melawan musuh sesama para hunter. Tapi mau sampai kapan situasi seperti itu akan terus berlangsung? Situasi yang dimana dia akan mati jika tak membunuh musuhnya. Dan situasi yang dimana dia tak akan bisa melindungi orang-orang pentingnya jika tak membunuh musuhnya. Jika tak segera merubahnya, dia akan terus terjebak di situasi seperti itu dalam kekacauan yang terjadi pada dunia mereka saat ini. Suho mulai sadar jika pemikiran untuk naik level layaknya dia sedang bermain game pun harus segera dihilangkan. Karena dia harus berpikir situasi yang sebenarnya telah terjadi pada saat bencana Gate yang menimpa dunianya saat ini. Mengingat musuhnya Lee Min-sung sangatlah kuat, Suho pun harus segera merubah cara pandangnya. Lalu Liu Xiang pun memperkenalkan dirinya pada Suho. Dan dia berniat untuk mengajak Suho bekerja sama. Karena pada dasarnya mereka saat ini sama-sama dibuat susah oleh Guild Avenger di sana. Dengan cepat tinjuan Suho pun sudah berada tepat di depan wajah Liu Xiang. Namun target Suho ternyata bukanlah Liu Xiang, melainkan musuh yang akan menebas pria itu dari belakang. Satu pukulan telak pun bersarang tepat di wajah sang musuh dan membuatnya seketika tersungkur di sana. Suho pun akhirnya tanpa ragu lagi menggunakan pukulan berbalut skill Ruthless Authority-nya tersebut. Radolf pun yang melihat anak buahnya hampir mati menjadi cukup waspada terhadap Suho. Karena Suho di sini hampir saja membunuh hunter rank B hanya dengan sekali serangan saja. Suho pun akhirnya menyetujui ajakan kerjasama dari Liu Xiang dan tak lupa dia memperkenalkan dirinya di sana.